Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kembali ke Pak Aris, saya tadi mau menegaskan ke Mas Rudi. Jadi boleh kita ngomong Polri boleh rangkap jabatan? Boleh dong. Penugasan Polri aktif di luar institusi Polri, di kementerian lembaga sesuai dengan Undang-Undang ASN, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2018 itu sah konstitusional. Meskipun dengan putusan MK baru ini? Putusan MK tidak mengarah ke sana. Putusan MK itu untuk supaya tidak menjadi multitafsir. Ya, supaya tidak bingung. Kenapa ada kata-kata penjelasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Polri atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Ya kan? Ya sudah, itu dihilangkan saja. Atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri, dihilangkan saja. Intinya adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Polri, titik. Berarti mekanismenya nanti ketika pelaksanaannya akan menjadi semakin melebar nggak sih kalau kemudian tidak dinilai bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan penugasan dari Polri begitu? Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan Polri, itu jabatan politik praktis, clear. Ya, menteri, DPR, kepala daerah, gubernur, itu nggak ada masalah. Kita semua melaksanakan itu, putusan itu. Harus tanpa putusan MK pun undang-undang kita melaksanakan itu. Belum pernah ada penyimpangan soal itu. Tapi soal penugasan di kementerian lembaga, itu ranahnya Undang-Undang ASN. Ya, Undang-Undang ASN sampai sekarang tidak pernah dibatalkan pasal yang mengatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional itu bisa diisi oleh anggota Polri aktif. Sampai sekarang belum pernah dibatalkan. Dan mekanisme itu atas permintaan dari kementerian lembaga ya kepada Polri, membuat surat permohonan, ditembuskan kepada Menpan RB, ditembuskan kepada BKN. Kemudian Polri berkoordinasi dengan Menpan. Kira-kira jabatan yang diminta boleh atau enggak? Dibuatlah rekomendasi. Ini penyetaraan pangkat bintang jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 3, pamen. Ini bisa mengisi jabatan direktur, dirjen, sekjen, kepala lembaga. Itu bisa. Oke, begitu keluar baru Polri menugaskan. Nah, kalau itu penugasan lembaga yang struktural tadi. Ya. Posisi jabatan sipil ini seperti apa sih kalau dari pengalaman Pak Ari? Kita pengen dengar. Pengalaman selama ini seperti apa sih? Kalau saya kan udah pensiun 14 tahun yang lalu. Ketika saya, ini pengalaman saya pelaku sejarah. Iya, pelakunya. Karena pelaku sejarah saya. Ketika saya kurang setengah tahun pensiun itu, kemudian di BPN kan, sana kan ada bagian sengketa itu. Deputi 5 itu bagian sengketa. Di situ butuh tenaga yang piawai di dalam mengatasi seluruh sengketa seluruh Indonesia. Nah, kemudian BPN itulah minta pada kita kalau ada ditugasi ke sana. Nah, kemudian kita ditugasi ke sana. Tetapi waktu itu ya aturannya saya mesti mengundurkan diri dari polisi sehingga saya berpindah menjadi tadi katakan menjadi eselon 5 kalau nggak salah di sana itu. Golongan 5E atau berapa level di deputi, kalau sekarang dirjen. Ya udah, dan itu juga ke BKN juga Pak, itu prosesnya, kemudian ke Sesnek gitu, barulah kemudian saya diangkat oleh kepala BPN waktu itu Pak Joyo. Ya kayak gitu. Dan kalau pengalaman saya di situ memang sangat menurut saya bukan menyanjung diri ya tuh. Memang kita tuh bermanfaat karena itu yang namanya lembaga itu dipercaya oleh negara ini ya untuk menyelesaikan sengketa. Nggak ada sistemnya di situ Pak. Kan berarti kan pepesan kosong lah katakan kayak gitu. Makanya waktu itu saya bikin sistemnya begini, caranya begini. Akhirnya barulah itu bisa berjalan sistem penyelesaian itu. Itu contohnya Pak. Jadi manfaat daripada penugasan kita double ke situ itu karena apa? Di lembaga-lembaga yang lain itu memang butuh kemampuan yang ada dimiliki oleh polisi. Kemampuan yang menonjol itu adalah satu pengawasan, irjen, penyelesaian sengketa, itu yang selesai dengan tugas pokok polisi itu tadi, dalam penegakan hukum, dalam pelayanan maupun dalam harkat Mas. Lalu bagaimana untuk menjaga netralitasnya kalau kemudian polisi juga ditugaskan di sana untuk kemudian mengawasi, membuat sebuah peraturan yang cukup bermanfaat di sana seperti Pak Ari? Seperti apa? Saya dari tadi saya nggak ngerti menjaga netralitas itu apa. Iya, karena kan salah satu alasan gugatannya salah satu alasannya adalah supaya netralitas Polri ini terjaga, jangan tumpang tindih. Ini ya Pak, kalau tuduhan-tuduhan orang yang netralisasi itu pasti terkait dengan parcok misalnya seperti itu. Kemarin itu aja. Tapi kalau untuk ini profesionalisme nggak ada kaitannya dengan nggak ada yang namanya netralitas itu Pak. Itu hanya terkait dengan masalah politik.
maka bunyinya ya undang-undang ya polisi tidak boleh berpolitik praktis. Itu toh aja. Tapi kalau untuk pekerjaan nggak ada tuh kita. Lalu Mas Ruli kalau untuk jabatan-jabatan di perusahaan, misalnya komisaris dan lainnya? Ya. Misalnya komisaris. Untuk level-level komisaris apakah juga diperbolehkan atau seperti apa? Ya sepanjang tidak diatur kan berarti boleh. Oke. Berarti belum ada aturan yang menjaga yang kemudian mengatur. Tidak melarang maksudnya. Yang tidak melarang. Ya tidak melarang berarti boleh kan gitu. Nah itu multitafsir lagi dong Mas. Loh kan aturan kita ini kan harus lex serta. Sebuah larangan itu harus ada normanya. Ya kan. Kalau kita bicara itu dilarang, itu nggak dilarang, itu kan pendapat pribadi. Tapi kan hukum harus bicara pasal berapa, ketentuan mana yang mengatakan itu dilarang, ya. Nah kalau ketentuan itu ada, kemudian dicabut atau diberikan norma baru atau direvisi, itu clear. Tapi sepanjang tidak melarang itu boleh, kan begitu. Nah sama seperti tadi, ketika misalnya menjaga netralitas, jangan lupa Undang-Undang Polri, amanah pembentuk undang-undang pada saat itu tahun 2002 adalah berdasarkan reformasi, tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi ketika melaksanakan dui fungsi ABRI, ya, melaksanakan TAP MPR nomor 6, nomor 7 tahun 2000, maka Polri dalam penjelasan umumnya Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 tunduk pada peradilan umum. Jadi Polri tunduk pada peradilan umum. Ketika dia tunduk pada peradilan umum, maka dia bagian dari sipil. Ketika dia sudah disipilkan, maka pengawasan itu melekat sama dengan aparatur sipil yang lainnya. Jadi ada mekanisme pengawasan kepegawaian, kemudian juga kalau dia melakukan penyimpangan juga sama dengan pegawai lain, bisa dipidana juga. Jadi artinya tidak ada privilege, ya, tunduk pada peraturan yang terikat pada kedinasan di tempat dia ditugaskan itu di luar dari instansi Polri. Jadi kalau dinasnya di KPK, ya dia juga terikat dengan aturan di sana. Dinasnya di BNN, sama, dia juga terikat dengan aturan di sana. Jadi netralitas itu adalah bahasa yang politik praktis. Jadi di dalam pemerintahan itu nggak ada yang politik praktis. Ya, semuanya berdasarkan administrasi pemerintahan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ada nggak sih level-level yang kemudian mengatur, Mas Ruli, bahwa yang boleh ini sampai pada level ini atau jabatan sipilnya hanya sebatas ini? Ada nggak sih aturan? Itu Kemenpan. Oke. Jadi Kemenpan RB lah yang akan melakukan penyetaraan. Jadi penyetaraan itu kemudian pangkat tadi saya katakan penyetaraan pangkat golongan ya bintang 1, bintang 2 atau pamen ya kan. Itu semuanya disetarakan, cocok nggak atas permintaan dari kementerian lembaga itu yang bermohon kepada Polri. Nah, ketika cocok dibuatlah rekomendasi semacam itu, sudah disetarakan bisa. Nah, ketika bisa ya sudah. Polri hanya menjalankan tugas, menugaskan yang bersangkutan anggota Polri aktif untuk berdinas sesuai dengan permintaannya tadi. Baik. Jadi ini tidak melibatkan bahwa Polri tidak ujuk-ujuk menunjuk. Tugas sana, nggak begitu. Ada permintaan dulu. Permintaan itu nggak diputuskan oleh Polri, tapi dikoordinasikan kepada Kemenpan RB. Karena memang di bahasa hukum di pasalnya itu adalah permohonan untuk menempati jabatan yang di kementerian lembaga itu harus ditembuskan kepada Kemenpan RB dan BKN. Baik, terima kasih Mas Ruli. Terima kasih Mas Ruli dan juga Pak Ari untuk penjelasannya pada pagi hari ini, bahwa tentunya kita juga memang awalnya ini kan multitafsir ya, masih ramai diperbincangkan, bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari bagaimana Mas Ruli dan juga Pak Ari, bahwa memang ada beberapa saja yang kemudian dicabut di MK begitu, yang dibatalkan begitu. Terima kasih Mas Ruli dan juga Pak Ari. Jadi ini kayak mau dapat hadiah ya, syarat dan ketentuan berlaku. Boleh rangkap jabatan tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tapi biasanya itu tulisannya kecil tuh di bawah tuh. Kelihatan atau enggak ya. Terima kasih Mas Ruli dan Pak Ari sekali lagi waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi menarik, salah satunya memang yang kasus penculikan di Makassar yang sangat ramai, dan juga di mana ini terungkapnya penculik anak Bilqis di Makassar. Unit Reskrim Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial Facebook yang ternyata ini diduga menjadi media komunikasi pelaku penculikan. Sesaat lagi.